Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 27 sampai dengan ayat 28. Pada suatu ketika, manakala Yesus sedang berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudari yang terkasih, menurut penjelasan The Navary Bible, perkataan ini merupakan pujian kepada sikap batin Bunda Maria. Konsili Vatikan II mengatakan dalam dokumen Lumen Gentium artikel 58, dalam pewartaan Yesus, Maria maksudnya, menerima sabdanya ketika putranya mengagungkan kerajaan di atas pemikiran dan ikatan akan daging dan darah. Dan ia menyatakan bahagia mereka yang mendengar dan melakukan sabda Allah seperti yang dijalankan Maria dengan setia. Oleh karena itu, dengan menjawab demikian, Yesus tidak menolak pujian dari wanita yang berseru memuji bundanya, melainkan ia menerima pujian itu dan bahkan menjelaskan lebih jauh bahwa yang menjadikan Maria berbahagia adalah karena ia telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Maka perkataannya ini adalah pujian kepada ketaatan Maria ibunya. Ia menerapkan ketaatan itu dalam hidupnya dengan tulus, dengan murah hati, tanpa perhitungan, memenuhi setiap akibatnya, tetapi tanpa keriuhan atau digembar-gemborkan, tetapi secara tersembunyi dan dalam keheningan pengorbanan setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, pujian serupa yang dikatakan Yesus kepada Maria ini juga dikatakannya ketika Bunda Maria dan para saudara Yesus mencarinya pada saat ia mengajar. Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Di sini Yesus tidak bermaksud menghina ataupun menyangkal ibunya dan saudara-saudaranya. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Bapanya adalah anggota keluarganya dalam kerajaan Allah. Perhatikan bahwa di sini Yesus menggunakan bentuk tunggal pada kata ibu, jadi bukan ibu-ibuku. Sehingga dimaksudkan bahwa kata pujian yang mendengarkan dan melakukan firman Allah pertama-tama ditujukan justru kepada ibunya, Maria, dan saudara-saudaranya yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka yang Yesus ajarkan di sini adalah keutamaan agar seseorang melakukan kehendak Allah. Ungkapan ini merupakan pujian kepada Bunda Maria. Sebab Yesus mengakui bahwa Bunda Maria pertama-tama adalah seseorang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Maria pertama-tama telah mengandungnya Sang Firman Allah dalam hatinya sebelum ia mengandung Kristus Sang Firman di dalam tubuhnya. Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukannya dengan Kristus melebihi dari hubungan darah. Maka firman tadi tidak untuk diartikan bahwa Yesus menyangkal ibunya, melainkan untuk mengatakan bahwa Maria layak untuk dihormati bukan saja karena ia telah melahirkan Yesus, tetapi karena ia pertama-tama menaati kehendak Allah. Ketaatan akan kehendak Allah ini tidak terlepas dengan sifat kerendahan hati Bunda Maria ketika ia menegaskan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas 1 ayat 48. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Bede mengomentari ungkapan kerendahan hati Bunda Maria ini demikian. Adalah layak bahwa seperti kematian masuk ke dunia melalui kesombongan Hawa,
maka jalan masuk menuju kehidupan dinyatakan melalui kerendahan hati Maria. Maka Tuhan menghargai kerendahan hati Maria dengan pengakuan umat manusia akan keistimewaannya. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nubuat ini terpenuhi setiap kali seseorang mendoakan doa Salam Maria. Ya, Bunda Maria dihormati di bumi ini sebagai Bunda Tuhan Yesus. Namun sebenarnya penghormatan ini tidak terbatas hanya karena Maria adalah seorang perempuan yang melahirkan Yesus, tetapi terutama karena Maria adalah teladan semua umat beriman untuk mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sebab oleh ketaatannya ini, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dapat datang ke dunia menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita pun dapat meniru teladan Bunda Maria dengan ketaatan kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan yang memampukan aku untuk dapat mendengar dan melakukan apa yang Kau perintahkan melalui firman-Mu dalam hidup harianku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.